Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Tampaknya peribahasa tersebut tidak berlaku bagi E yang tega menyerahkan anaknya kepada J untuk diperkosa. Di mana kasih ibu ketika rela buah hatinya dinodai dengan dalih ritual menyucikan diri? Pantaskah seorang ibu berbuat demikian? Alih-alih melindungi, si ibu malah mengotori diri dengan menjerumuskan anak sendiri kepada pelaku. Bisa dibayangkan sedalam apa trauma yang akan dirasakan oleh si anak akibat perbuatan keji tersebut. Secara fitrah, seorang ibu pasti akan menjaga dan melindungi anaknya dari kejahatan apapun. Namun yang dilakukan kepada anaknya jelas menyalahi fitrahnya sebagai seorang ibu. Kasih sayang telah hilang darinya. Nalurinya mati rasa dan sang anak terkena imbasnya. Mengapa ini bisa terjadi? Pertama, iman yang lemah telah merusak akal dan nalar manusia. Tidak bisa kita mungkiri keimanan yang lemah akan mendorong seseorang berbuat keji dan asusila. Jika iman rusak, hawa nafsu berkuasa, akal dan naluri keibuan bisa hilang tidak bersisa. Jika kau ingin merusak sebuah keluarga, rusaklah dahulu ibunya. Petikan hikmah ini ada benarnya. Demi uang, sang ibu rela menjual anaknya kepada seorang pria bejat. Kedua, penerapan sistem sekuler kapitalisme berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Seorang ibu yang rela menjual anaknya ke selingkuhannya adalah bukti nyata betapa kebobrokan moral akibat kehidupan sekuler sudah sangat parah. Sistem sekuler kapitalisme telah menjauhkan individu dari ketaatan kepada Allah. Alhasil, tujuan hidup hanya untuk memenuhi hasrat materi dan hawa nafsu. Sistem sekuler kapitalisme menjamin kebebasan berperilaku yang mendorong seseorang berbuat sesuka hatinya. Dalam sistem ini, manusia diberi kebebasan berperilaku dan berekspresi sesuai keinginannya, selama tidak mengganggu hak privasi orang lain. Yang ketiga, sistem pendidikan berbasis sekularisme tidak akan membawa kebaikan. Lihat saja oknum pegawai negara yang notabene juga pendidik malah berbuat asusila. Jika dicermati lagi, oknum ibu dan kepala sekolah yang menjadi tersangka itu juga produk pendidikan sekuler yang sudah mengakar dalam sistem pendidikan hari ini. Bahkan mereka yang sudah dibekali pendidikan agama di keluarga masih memungkinkan berbuat maksiat. Ini karena porsi pendidikan agama dalam kurikulum pendidikan sebatas materi pelengkap, bukan menjadi landasan dan pedoman dalam melakukan perbuatan. Dari sudut pandang peserta didik, anak-anak hanya diajarkan cara menjadi individu sukses dengan meraih materi sebanyak-banyaknya. Inilah di antara dampak kapitalisme. Tolak ukur kebahagiaan dinilai dengan kacamata materi dan kesenangan duniawi. Sistem pendidikan sekuler kapitalisme tidak membentuk anak agar memiliki ketaatan dan ketakwaan. Mereka hanya dididik cara meraih capaian-capaian yang bersifat duniawi semata. Keempat, sistem sanksi bagi pelaku asusila dan zina yang diberlakukan hari ini tidak memberi efek jerah. Akibatnya, perbuatan asusila dan zina merebak di mana-mana.